Yalah teman-teman, malam ini kita akan membahas fikih kontemporer kecantikan wanita. Jadi sebenarnya materi ini tidak hanya berguna untuk wanita ya, tetapi juga untuk ikhwan juga sangat berguna sebagai pengetahuan ya, jika istrinya memakai perawatan kecantikan, skincare, dan sebagaimana macamnya. Mohon maaf tadi eh, tidak sengaja terpencet mute teman-teman. Ya, kembali ke latar belakang. Industri kecantikan sekarang sangat berkembang perawatan klinik seperti botox, filler, HIFU, sulang alis, skin booster, eyelash extension. Apalagi ditambah dengan demam Korea ya. Demam Korea ini industri kecantikan semakin kompetitif. Banyak sekali jenis-jenis skincare, jenis-jenis make up, dan juga perawatan kecantikan. Mungkin zaman dahulu, kenapa kita sebut kontemporer ya? Karena ini kekinian. Mungkin zaman dulu perempuan itu hanya pakai lipstick ya, taunya lipstick. Sekarang sudah berkembang untuk bibir saja. Ada lip balm, ada yang namanya lip stain, ada yang namanya lip tint, ada yang namanya lip cream, lip matte. Itu hanya untuk bibir. Untuk mata beragam juga. Eyeshadow, seperti eyeshadow yang berwarna mata itu ada yang bentuknya eyeshadow balm, ada yang bentuknya powder, bubuk,
dan macam-macam. Dan setiap make up ini pun memiliki hukum yang berbeda-beda, hukum fikihnya. Ada yang mandi wudhu, maksudnya adalah penghalang air ya, penghalang sehingga membuat wudhu tidak sah. Tapi ada juga yang bisa air itu menyerap. Pada itu kita penting untuk mempelajari fikih kontemporer wanita ini. Dan ini tidak hanya penting bagi wanita, untuk ikhwan juga sangat penting ya, karena nanti mungkin ya bisa juga untuk memberitahu kepada istri, kepada anak. Mungkin laki-laki itu tidak tahu ya ketika istrinya pakai make up, sebenarnya make upnya ini sah atau tidak untuk wudhu gitu. Nah, kita bisa pelajari dari sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan saja di chat, nanti akan saya jawab. Selain dari make up, itu skincare juga sekarang semakin beragam. Perawatan klinik juga bermacam-macam seperti botox, filler, HIFU. Sama, ini hukumnya juga berbeda ya. Eh, ada yang memang sah untuk wudhu, ada yang tidak. Kaitannya dengan ibadah ini, sebagian produk dan perawatan kecantikan bersifat penghalang air yang bisa berpengaruh pada keabsahan wudhu. Lalu bagaimana ya? Perempuan ini kan banyak yang suka pakai make up, tapi banyak juga yang ketika memakai make up saat ingin sholat, itu langsung wudhu saja, tidak dihapus juga. Seperti itu bagaimana hukumnya? Nanti bisa kita bahas. eh Memakai make up, lalu juga eyelash extension ya. Eyelash extension itu sambung bulu mata. Sambung bulu mata yang sekarang memang lagi banyak digandrungi para wanita. Lalu juga ada perawatan kecantikan kekinian seperti tanam benang, botox, filler, HIFU, PRP, dan sebagainya macamnya itu juga beda-beda hukumnya. Mungkin kalau dalam satu pertemuan ini tidak akan cukup ya untuk membahas semuanya. Makanya ini saya berikan part satu bagian satu. Nanti di bagian 2 bagian 3 kita akan bahas jenis-jenis perawatan lainnya. Karena perawatan wanita itu sangatlah banyak. Nah, masalah foundation, mascara, eyeliner, nah make up yang waterproof ya. Biasanya itu mengandung polimer silikon wax yang membuat tahan air dan keringat, sehingga bisa menghalangi air menyentuh kulit, sehingga wudhu tidak sah jika belum dihapus. Jadi untuk make up yang waterproof ini kan banyak ya jenisnya, seperti maskara itu rata-rata waterproof, foundation, alas bedak, lipstick juga banyak. Nah, dia itu mengandung bahan-bahan yang menahan air dan keringat, sehingga air wudhu itu tidak bisa menyentuh ke kulit. Lalu cat kuku, nail polish ya. Jika sekarang ini banyak produk-produk cat kuku yang klaimnya wudhu friendly. Apakah benar wudhu friendly itu seperti apa? Wudhu friendly ini maksudnya eh, breathable, bisa menyerap air, tapi sedikit. Dan kita air tetap tidak bisa mengalir ke dalam kuku tersebut, sehingga tidak sah juga, kecuali cat kukunya itu pakai henna, inai. Lalu untuk skincare juga ya, krim, pelembab, itu juga ini tergantung ya, krim dan pelembab ada yang bisa menyerap, ada yang tidak bisa menyerap. Tergantung dengan bahan-bahannya. Nah, ini ibaratnya ya, juga ada ya di Fathul Mu'in ya, eh warabi oha ala yakuna alal udwi hailun. Nah, syarat keempat dari wudhu itu adalah pada anggota wudhu tidak ada penghalang, tidak ada hailun. Bainal ma'i wal maghsul, di antara air dan anggota yang dibasuh. Kanurotin, seperti kapur, wasyamain, lilin, waduhnin jamil, minyak yang padat, wine, hubrin, wahina, zat tinta dan inai, inai henna. Itu bisa menjadi penghalang wudhu juga jika masih ada zatnya ya, masih ada ainnya gitu. Oh, bihilafi duhnin
jarin. Berbeda dengan minyak yang cair, ai ma'in. Walaupun air tidak menetap pada anggota wudhu. Wazaro hubrin wahina. Dan bekas tinta dan inai. Jadi ada minyak padat dan minyak cair. Ada minyak padat dan minyak cair. Jadi kalau eh, jelas ya. Jadi kalau di dalam skincare ini, skincare atau make up, jadi di dalam skincare ini biasanya ada bahan-bahan wax, beeswax, petroleum jelly. Nah, ini yang disebut minyak padat. Tapi kalau minyak cair seperti kalau perempuan itu pakai face oil ya, rosehip oil, minyak zaitun yang murni ya, yang tidak ada pewangi, itu disebut minyak cair, maka tidak tidak menjadi penghalang wudhu. Nah, ini sebagian contoh produk kecantikan hanya untuk bibir ya, hanya untuk bibir. Lip gloss, lip gloss ini sifatnya menghalangi air, tapi tergantung ya. Kita lihat dulu lip glossnya ini bahannya seperti apa. Kalau dia mengandung beeswax, petroleum jelly, itu menjadi penghalang wudhu. Tapi kalau dia hanya mengandung minyak, terkadang untuk melembabkan itu dia mengandung zaitun, maka tidak menghalangi. Lip cream dan lip matte ini jelas sangat menghalangi air karena teksturnya tebal dan dia susah dihilangkan ya, tidak bisa hanya hilang dengan air, maka harus dihapus dengan makeup remover. Lip balm ini minyak mengandung minyak padat. Vaseline itu minyak padat yang mana menghalangi wudhu dan dia menghalangi air ya untuk wudhu. Lip balm ini. Lalu ada lip stain dan lip tint. Ini hanya menyisakan warna sehingga tidak menghalangi air. Tapi tetap harus dihilangkan dulu ya, dihapus dulu sih, sehingga dia hanya tinggal sisa warnanya saja. Nah, ini lipstick Huba Bahtarim. Biasanya saya pakai ini ya, karena ini sebenarnya mirip daun pudina ya. Dia saudaranya dari daun pacar ya, daun ina ya. Jadi hanya menyisakan warna, sangat mudah dihapus dan tidak menghalangi wudhu. Lalu lip paint ini sangat nempel, bertekstur. Dia menghalangi air. Ini hanya untuk produk bibir. Kalau saya bahas semua produk dari produk mata, wajah itu tidak cukup ya di pertemuan kali ini. Jadi nanti saya bagi. Mohon mikrofon dimatikan karena suara di antum bercampur baur dengan ya, termasuk hal yang mencegah keabsahan wudhu. Setiap benda yang menutup kulit atau anggota wudhu sehingga air tidak bisa menyentuhnya itu membuat wudhu tidak sah. Contohnya make up yang waterproof, terus lem bulu mata ya yang memakai eyelash extension itu menjadi penghalang. Lalu minyak padat yang tadi saya jelaskan, kandungan skincare itu pasti ada antara minyak padat dengan minyak cair. Kalau minyak padat itu airnya eh, lewati sekitarnya, tidak di atasnya. Makanya dia menjadi penghalang wudhu tadi ya, yang tadi saya sebutkan di kitab Fathul Mu'in. Nah, lalu air wudhu yang berubah ya. Wudhu itu harus menggunakan air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Jika air berubah dengan bercampur zat lain ya, maka menjadi air tahur atau airnya suci tapi tidak mensucikan, mutaghayyar. Contohnya, kita pakai body lotion yang cukup tebal ya, lalu kita basuh dengan air. Kita basuh dengan air, kita lihat itu airnya bisa berubah dari zatnya ya, sesuai dengan dari zatnya mungkin wanginya, warnanya atau baunya. Nah, ini tidak bisa mensucikan walaupun airnya suci. Atau air yang sudah bercampur. Jadi kalaupun kita sudah membersihkan wajah kita dengan make up remover, itu harus hati-hati. Bagusnya kita basuh lagi dengan air. Kalau tidak kita langsung wudhu, itu bisa saja make up remover yang mengandung parfum akan merubah zat air yang kita pakai untuk berwudhu.
Nah, di antara antisipasinya bagaimana untuk perempuan ya yang tidak bisa lepas memakai make up itu menggunakan selalu membawa make up remover baik itu face wash, micellar water, lalu make up yang tidak memiliki harus dihapus. Dan ketiga, belajar. Jadi kita belajar fikih kontemporer ini sangat penting untuk mengetahui sebenarnya perawatan ini, skincare ini sah tidak ya untuk wudhu. Kita ingin tampil cantik, tapi sholat kita selama ini tidak sah. Jadi untuk apa? Itulah pentingnya belajar. Ini karena waktunya singkat ya. Monggo jika ada pertanyaan yang nanti pertanyaannya tidak sempat saya jawab, mungkin bisa saya jawab di kolom YouTube. Nanti ini akan diupload ke YouTube atau di pertemuan berikutnya. Ya, bedak. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya kalau bedak padat menghalangi air tidak ya? Iya, untuk bedak padat itu biasanya dia mengandung foundation. Biasanya dia mengandung foundation, yang mana foundation ini mengandung tadi yang bahan-bahan polimer, silikon atau wax yang membuat tahan air atau tahan keringat ya. Sehingga pertama, jika dia mengandung bahan-bahan tersebut, dia tahan keringat, itu jelas menghalangi wudhu. Kedua, jika dia tidak mengandung bahan-bahan tersebut, yakni eh, seperti bedak tabur, tapi pakainya banyak ya. Itu ketika kita membasuh air, maka air yang kita pakai tadi dia masuk bisa berubah zatnya ya, bisa berubah zatnya yang mana air ini suci tapi jadi tidak mensucikan, makanya tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jadi kalau pakai bedak padat, bagusnya dilihat dulu apakah dia mengandung BB cream, foundation, atau dan lain. Kalau dia mengandung foundation, jelas harus dihapus terlebih dahulu. Tapi jika dia tidak mengandung foundation, bagusnya dibasuh dulu dengan air sampai hilang ya wujudnya, ainnya, baru mulai wudhu. Bagaimana hukum menggunakan lash lift? Nah, lash lift ini perawatan yang sekarang lagi ngetren juga ya. Lash lift itu dia membentuk bulu mata menjadi lentik dan tahan dalam waktu ada yang 3 minggu, ada yang 3 bulan, dan juga membuat bulu mata itu terlihat lebih hitam dan lebih tebal. Nah, bagaimana membuat bulu mata itu terlihat lebih tebal dan lebih hitam? Itu karena dikasih tinta, tinta dan juga semacam lem. Nah, tinta dan lemnya ini mani wudhu, jadi penghalang wudhu. Makanya kalau untuk lash lift, ini tentu tidak sah ya wudhunya. Sama seperti kita memakai maskara. Ehm, Bulu mata palsu yang magnetik. Kalau ini ada khilaf ya, ada khilaf untuk memakai bulu mata palsu itu sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan, gitu ya. Asal bulu mata palsu itu boleh jika memakainya tidak disambung ya di bulu matanya, jadi di bagian atas kelopak gitu. Tapi untuk wudhu juga harus dicopot juga ya, karena khawatir dia menghalangi wudhu juga. Karena kan bulu mata palsu yang magnetik ini kan dia terbuat dari plastik ya dan tebal, sehingga khawatirnya ketika kita wudhu airnya itu air tidak mengenai kulit kita secara total ya. Lash lift berwudu dengan water spray. Ini maksudnya ketika umroh mungkin ya, atau apa maksudnya? Wudu itu harus dengan air yang mengalir gitu. Jadi kalau water spray itu kan airnya tidak mengalir.
maka tidak sah. Dan bedak, bedak, foundation, lalu wal sunscreen, sunblock itu juga. Sunblock itu banyak juga ya macamnya. Ada yang memang menghalangi wudhu, ada yang tidak menghalangi wudhu. Biasanya kalau sunblock yang chemical, biasanya perempuan tahu nih, sunblock physical dengan sunblock chemical. Nah, kalau yang Ikhwan coba ditanya dengan istrinya, kamu pakai sunblock apa? Chemical atau physical? Gitu ya. Kalau sunblock yang physical, dia biasanya ada di permukaan kulit, jadi tidak menyerap ke dalam kulit. Sedangkan kalau sunblock chemical, dia ada di dalam kulit, menyerap, itu sah untuk wudhu. Tapi kalau yang physical, itu pun dilihat lagi ya. Ada yang memang teksturnya dia mirip seperti foundation, ada di luar kulit wajah sehingga airnya tidak masuk gitu. Jadi memang harus dicoba dulu bagaimana. Ada juga yang physical ini kalau kita basuh dengan air, dia bercampur kepada airnya, jadi merubah zat air tersebut menjadi air mutaghayyir, yang mana suci tapi tidak mensucikan dan tidak bisa dipakai untuk